Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi seperti apapun yang kita jalani dalam hidup kita ini. Hendaklah kita senantiasa tanamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa syukur kita wujudkan dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Salawat dan salam semoga pula tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya ilal akhirah. Amin ya mujibas sailin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat yang mulia ini, marilah senantiasa kita pertahankan dan kita tingkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa yang senantiasa kita hiasi dalam perjalanan hidup kita, insyaallah kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita berkah selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, dalam rangka kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan jiwa dan raga kita agar kita senantiasa hidup dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yuhibbut tawwabin, mencintai, menyukai orang-orang yang senantiasa membersihkan lahir batinnya, orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dan membersihkan lahir batinnya. Ada dua perintah Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang pertama, Allah anjurkan kepada kita agar kita disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita yakin bahwasanya kita hidup banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuhasabah, introspeksi, sudah berapa banyak perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita tinggalkan, baik ibadah salat fardunya, ibadah saum di bulan Ramadannya, maupun perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib yang harus kita laksanakan justru banyak kita tinggalkan. Sudah terlalu banyak perintah-perintah Allah yang kita langgar. Kemudian juga tidak sedikit yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala justru kita kerjakan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menghimbau kepada kita selaku hambanya, mengajak kepada kita dan mengingatkan, memperingatkan kepada kita semua agar senantiasa kita selalu mensucikan diri kita dengan senantiasa kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perbanyaklah membaca istighfar. Jangan sampai kurang dari 100 dalam sehari semalam, dan sempatkanlah selalu melaksanakan salat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bersih, suci, baik lahir maupun batin. Bersih batin dengan taubat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersih lahiriah artinya bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat tinggal kita, dan bersih lingkungan hidup kita. Insyaallah dengan bersih hidup kita, kita akan sehat, kita akan terhindar dari segala bentuk wabah, termasuk wabah COVID Corona yang konon sampai saat ini masih menghiasi negeri kita dan tidak menutup kemungkinan juga ada di lingkungan kita. Oleh karenanya mari sama-sama kita senantiasa kembali kepada Al-Qur'anul Karim, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertobat kepada Allah, kita mengkikis segala dosa kesalahan kita, dengan kita senantiasa hidup bersih, maka dengan demikian kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, berarti Allah akan ridho kepada kita. Dan kalau kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidup kita akan berkah, terhindar dari segala penyakit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh memang amat prihatin kalau kita mau menghitung-hitung, memperhatikan masyarakat, lingkungan tetangga kita, teman kita, sahabat kita, saudara kita, terlebih khusus yang ada di lingkungan kita masing-masing. Memang cukup banyak sekarang yang namanya orang sakit tidak harus menunggu tua. Tidak sedikit orang yang umur di bawah 50 tahun sudah banyak yang sakit. Ini cukup memprihatinkan. Oleh karenanya para jamaah sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita terkait agar kita senantiasa bisa hidup sehat. Mari sama-sama kita perhatikan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak Adam, senantiasalah berpakaian yang rapih, yang bagus, sekaligus juga bersih lahir batin ketika saudara memasuki masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita agar kita memakai pakaian yang bagus, yang rapih, yang cantik, yang bersih, dihiasi dengan wewangian sebagai sunnah Rasulullah SAW.
Wa kulu washrabu. Allah juga perintahkan dan minumlah, makanlah dari yang halal tentunya, dari makanan yang sumbernya halal, halal rezekinya. Kalau barangnya barang halal kita beli, tapi rezekinya dari rezeki yang sumbernya haram, maka barang yang kita makan menjadi haram hukumnya masuk ke dalam diri kita. Allah perintahkan minum, Allah perintahkan makan, makan dari makanan-makanan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dari makanan-makanan yang baik, yang bergizi, yang manfaat, yang halalan thayyiban. Sekaligus juga kita peroleh dari rezeki kita yang halal. Dengan masuk makanan yang halal, minuman yang halal, yang baik, maka insya Allah badan kita, jasmaniah kita pun akan sehat walafiat, insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini sekalipun Allah perintahkan kita makan minum dari yang baik-baik, satu hal yang harus kita garis bawahi agar kita hidup sehat walafiat, kata Allah, wala